kita reset lagi, start recording. Diam mulai dengan record. Apa ini aplikasi Avast Browser boleh, Tautek juga boleh, kemudian tadi apa ya, kita rencana untuk sebentar, kita flashback lagi. Mau ini first, coconut milk ice cream. kita targetin 1 jam sampai 1 jam malahan kan, bisa masuk Isa. Ini kita bahas dulu first 2D game dari .334. Kenapa kita dengan 3.4? Karena aplikasi yang bisa masuk di laptop ini ya 3.4. Di atasnya itu belum support ya. Dan aplikasi ketiga 3.4-nya di sini kita menggunakan yang portable. Kenapa yang portable? Kembali lagi, laptopnya belum support ya. Jadi kita gunakan yang portable. Dan disinilah aplikasinya berada. Pastinya akan berbeda, teman-teman. Diklik ini dia akan muncul model seperti ini. Nah ini dia. Ini yang portable. Oke. Nah ini 3.4 yang portable yang saya ambil dari aplikasi atau website non Godot sendiri, sendiri ya teman-teman. Jadi teksnya di luar sana tinggal kita ambil resource-nya, terus tinggal kita klik Excel-nya tadi bisa dioperasikan. Itu. Nah, kalau dilihat di sini banyak banget file-filenya dan beberapa ada yang seperti ini. Kita akan menjelaskan satu-satu. Kalau yang seperti ini sudah ada filenya dan bisa dibuka. Ataupun yang enggak seperti ini, ada dokumen dirusak warna merah seperti ini. Ini artinya sudah dipindahkan atau di delete ya. Ini adalah tampilan awalnya Godot 3.4 yang portable. Ingat ya, portable. Ini juga ada aset library juga. So, ini sudah saya setting, saya atur. Oh iya, sebelumnya nih kalau yang 4 tuh saya pernah yang portable juga, yaitu mengalami kendala seperti
yang teman-teman buka ini saya buka lagi ya. Tadi ada kayak warning tadi ya. Di sininya mungkin hari pertamanya bisa normal. Nah, di sininya tulisan lokal, misalnya contohnya local project-nya sih nggak kelihatan, terpotong separuh seperti ini dari video seperti ini. Ini pun juga sama semuanya, gambar pun tinggal separuh seperti ini. Tapi bisa diklik. Namun kalau misalnya kita baca pun ya agak kesulitan ya teman-teman, jadi agak menantang seperti itu. Jadi tempat karena alasan itu. Oke, kembali lagi kita akan masuk ke dokumennya terlebih dahulu. Di sini kita lihat ya, saya nggak langsung, udah gampang banget sih teman, tinggal di aja di website ini, tinggal dibaca-baca, langsung aja ke your first 2D game ya gitu ya, maksudnya game pertama yang 2D gitu ya. Ini sebenarnya Godot itu seperti pemrograman model C++ tapi disederhanakan dengan 3D engine. Atau mungkin ya, kalau misalnya teman-teman belum tahu, nanti akan kita bahas ya, mulai dari bentuknya seperti bagaimana sih, apakah hampir sama. Kalau dilihat saya banding-bandingkan yang di website yang C++ itu ya hampir lebih kurang 11-12, mungkin agak ada perbedaan sedikit. Langsung saja kita bahas di sini. Kita buat seperti di gambar ini, bukan di gambar ya, ini di GIF ini ya. Jadi kayak ada satu karakter yang bergerak menghindari koruptor-koruptor ini gitu ya, musuh-musuh masyarakat ini. Kalau misalnya kena koruptor tadi, Anda nanti menjadi koruptor politisi. Oke, nah gitu. Nah, ini dijelaskan juga bagaimana secara pekerjaannya. Ini pakai Godot Engine. This project is introduction to Godot Engine. Memperkenalkan Godot Engine itu seperti ini. It assumes that you have some programming experience already. If you're new to programming entirely, you should start here. Ini ada linknya untuk script engine-nya. Jadi kalau buat yang baru, misalnya saya nih baru belum pernah mengalami nyoba banget buat programming dan lain sebagainya, mungkin bisa langsung ke sini. Namun saya beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah mencoba, tapi saya perlu di lapangan lagi seperti itu. Nah, ini kita lanjut lagi. The game is called Dodge Grips. Your character must move and avoid the enemies for as long as possible. Namanya itu disebut Dodge Grips atau menghindari dari itu tadi. Nah, karakternya itu harus bergerak karakternya kita dan menghindari dari musuh-musuh bebuyutan ini. You will learn to create a complete 2D game with the Godot editor, structure a simple game project, move the player character and change its sprites, spawn random enemies, count the score. Jadi yang kita pelajarin dan lain-lain sebagainya. Kita pelajarin mulai dari membuat game ini ataupun program ini ya, yang 2D ini melalui Godot editor, mulai sampai dari strukturnya yang mulai simple, detailnya, terus pergerakan karakternya, terus merubah gambarnya ataupun animasinya, terus ada ini mengeluarkan musuh-musuhnya dari mana posisinya, terus ada menghitung skornya, ini ada skornya gitu, dan masih banyak yang lainnya. Nanti kan kita kembangkan lagi dari satu program ini menjadi yang lebih baik lagi. Goalsnya seperti itu. You'll find another series where you'll create a similar game but in 3D. We recommend you to start with this one. Jadi dia itu merekomendasikan kepada kita
sebelum kita beranjak ke 3D, kita baiknya memulai dari ini dulu. Why start with 2D? 3D games are much more complex than 2D ones. It would be best if you stuck to 2D until you understood the game development process and how to use coded well. Ya, betul, saya setuju sekali. Kenapa sih kita mulai dari 2D? Karena kalau misalnya kita memulai di awal 3D, mungkin untuk sebagian orang jadi pemula akan mengalami kesulitan karena kompleksitasnya, mungkin bisa dibilang programmingnya atau animasinya dan lain sebagainya ya. Mungkin akan bisa jadi lebih kompleks daripada yang 2D ya. Sampai kita memahami karena mempraktekkan ilmu yang kita pelajari tadi dengan cara mendevelopment atau mengembangkan proses-prosesnya. Nah, ini kita disertai juga dengan you can find a complete version of this project at this location. Nah, ini ada linknya. Pre-request. This step-by-step tutorial is intended for beginners who follow the complete getting started. If you're an experienced programmer, you can find complete demo source code here. Demo project. We prepare some assets you'll need to download so we can jump straight to the code. You can download them by clicking the link below. Nah, jadi kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dari start awal kita yang kita mulai tadi ya, sampai kita akhirnya bisa memainkannya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pro banget untuk memprogram, teman-teman bisa langsung ke link ini, atau yang baru mulai bisa mulai dari getting start lagi ya, kita baca-baca lagi kayak gitu. Kebetulan saya sudah mendownload asetnya. Nah, ini dia teman-teman ya, asetnya ada, saya taruh di sini. Ini ya, first itu di kode. Nah, ini file zipnya dan saya lepaskan jadi seperti ini. Kita ada 3 file. Yang pertama DS Store, ini yang punyanya si kode tadi ya. Ada juga art, ada font. Nah, art ini ada tetap sama ya. Ada DS Store, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gambar PNG, 1 game over web atau sound ya, terus house in forest loop atau OGG. Ini filenya dua file musik yang berbeda. Nah, yang saya ketahui ini ya, game over ini cuman dimainkan sekali ketika kita tamat atau mungkin gagal seperti itu. Nah, untuk yang house in forest loop ini itu biasanya berputar diulang-ulang. Artinya akan ada terus ketika kita bermain di aplikasi ataupun program yang kita buat tadi. Kemudian find fonts, di sini pengaturan tulisan yang akan kita masukkan pada aplikasi ataupun pemrograman yang kita buat. Mulai dari ini ya, font log text. Ini ada lognya ya sendiri dari Solonium ya, dan seterusnya. Ini ada kreditnya juga, supportnya, kemudian ada license-nya juga, license dari fontnya. Ini perlu kita sertakan seperti ini teman-teman. Dan ini Solonium regular TF-nya. Nah, ini nanti bisa teman-teman masukkan di aplikasi kode tadi agar bisa terbaca sebagai font yang akan digunakan seperti itu. Oke teman-teman semuanya, nah, ini adalah aset-aset yang kita perlukan. Jadi teman-teman, pertama kita butuh yang namanya pemikiran terlebih dahulu. Ide itu keluar, kemudian kita tuangkan. Namun kalau misalnya belum ada idenya gimana? Ya udah, kita buat yang ada terlebih dahulu. Seperti salah satu contohnya yaitu tutorial yang ada di Godot sendiri. Karena Godot sudah memiliki salah satu kelas gratis, ya seperti yang teman-teman saksikan seperti ini ya. Gampang banget, ini demo project lah istilahnya gitu ya, yang bisa kita praktekkan. Nah,
kontennya apalagi nanti ke depannya, ada juga mulai setting up the project, creating the player ship, coding the player, creating the enemy, the main game scene, head up display, finishing up. Nah, nanti akan kita bantu jelaskan di kemudian video, teman-teman semuanya ya. Nanti apa sih ini dan sebagainya. Seperti itu. Ini video pertama, dan insya Allah ini nggak ada edit-editan ya, di pure. Nanti kalau misalnya ada kurang dan lebihnya, datanya dari saya, ya mungkin ada bocor-bocor dikit dan sebagainya, ya mohon maaf ya. Semuanya bermula dari, saya bilang nggak nol sih, dari minimal sih. Ya mulai dari kita, yang apa yang kita bisa lakukan sekarang juga. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.